Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada, berjumpa kembali kita dalam program Yesus Kuatku. Berharap kita semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi di hari ini bahwa Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan menikmati renungan firman. Tuhan, taruh pengertian hati yang bijaksana bagi kami. Biarlah dengan firman-Mu akan senantiasa memberikan kami kekuatan, semangat, sukacita menjalani hari ini dan hari-hari akan datang. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini mengambil tema yaitu peace. Ayat pokok kita hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Siapapun di antara kita tidak menginginkan adanya perang. Kita tidak mau ada konflik, pertikaian di wilayah atau di lingkungan di mana kita tinggal. Tidak mau ada perpecahan di dalam keluarga kita. Pokoknya kita mau dalam kondisi semuanya damai, tenang, dan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di negara kita ini kondisi keamanan terkendali, stabilitas keamanan di bangsa kita ini semuanya baik. Dan kita bersyukur semuanya itu. Soal damai itu bukan hanya berbicara mengenai tidak adanya perang. Tetapi sesungguhnya ada hal yang lebih spesifik lagi, yaitu mengenai manusia batinia. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sangat khusus, di mana kita dalam keadaan tenang, manusia batinia kita itu tidak terganggu. Itu yang selalu kita harapkan. Jadi soal damai di sini bukan hanya berbicara tidak ada peperangan, tetapi bagaimana hati kita, jiwa kita itu dalam kondisi yang baik, tidak tertekan. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-55, di sana seorang Raja Daud pernah mengalami kondisi yang terpuruk. Dia waktu itu mengalami hal yang begitu mencemaskan, hal yang mengkhawatirkan, menakutkan di dalam dia. Hatinya gelisah yang membuat dia menangis. Bahkan hal yang lebih lagi, ketakutan yang lebih lagi yang dia rasakan pada waktu itu, tatkala dia merasa bahwa dia sudah dekat dengan dunia orang mati. Dia sudah dekat dengan maut. Sehingga dia sempat berpikir kalau dia memiliki sayap, dia akan terbang mencari tempat yang tenang. Barangkali di antara kita, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang terpuruk, kita diperhadapkan dengan tekanan, kita diperhadapkan dengan rasa takut, begitu mencemaskan kehidupan kita, bahkan dunia orang mati itu mungkin sudah dekat dengan kita. Yang ada di dalam benak kita, mungkin seperti yang dialami juga oleh Raja Daud.
Dia ingin pergi ke tempat yang tenang. Dia ingin menjauh dari segala apa yang dia alami pada waktu itu. Ini adalah manusiawi. Siapapun, kita ingin juga hal-hal yang seperti itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita masih ada di dalam dunia ini. Kita memang masih diperhadapkan dengan rasa takut, kegelisahan itu ada, bahkan kegentaran terhadap dunia orang mati itu ada menyelimuti kita. Terus jadi persoalannya, apa solusinya? Jalan keluarnya itu seperti apa? Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Dunia bisa memberikan kita damai sejahtera. Dunia bisa memberikan kita ada rasa damai, ada satu sukacita. Tetapi ingat, berbeda apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh aku tidak seperti yang diberikan oleh dunia." Dunia boleh memberikan kita damai sejahtera. Tetapi ingat, dunia tidak bisa memberikan kita keselamatan. Jadi, Tuhan Yesus memberikan kita bukan hanya damai sejahtera, tetapi jaminan keselamatan bagi kita diberikan oleh Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan program ini. Apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, hanya dekat dengan Tuhan kita bisa merasakan ketenangan. Mungkin di antara kita saat ini sementara merasakan kecemasan, ada rasa takut, ada kegelisahan yang begitu mendalam, sehingga manusia batinnya kita itu merasa kita tidak tenang, seolah-olah kita mau berontak, seolah-olah kita ingin mencari tempat yang jauh dari semua, dari segala kecemasan itu, ketakutan itu. Ingat, kita tidak bisa berlari daripada kenyataan hidup. Kita memang harus mengalami kondisi di mana terkadang kita harus terpuruk. Terkadang kita harus mengalami apa yang dinamakan ketakutan itu, kecemasan, kegelisahan hidup. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Firman Tuhan berkata, hanya dekat dengan Tuhan aku merasa tenang. Apakah di antara kita yang mengalami kondisi gelisah, takut, cemas? Sesungguhnya apa yang kita perlukan? Dekat dengan Tuhan itu yang kita perlukan. Ingat, kita dekat dengan Tuhan, jaminan keselamatan itu sudah ada bagi kita. Raja Daud sendiri mengalami kondisi di mana dia terpuruk, alami rasa takut, cemas, bimbang. Tetapi dia sendiri juga menemukan jawaban itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Puji nama Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Terpuji nama Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan ketenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dekat dengan Engkau saja kami merasakan ketenangan. Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang sering datang setiap hari menghantui hidup kami, tetapi dengan firman-Mu memberikan kami jawaban bahwa hanya dekat dengan Tuhan kami merasakan ketenangan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma kepada kami. Kami akan terus hidup dekat dengan Tuhan, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu, berkati umat Tuhan, kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.